Oh haleluya, haleluya. Oh Rabasyana ya. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Sungguh indah dalam hadirat Tuhan. Kami percaya di hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di hadirat Tuhan ada damai yang dunia nggak pernah bisa berikan buat setiap kami. Oh Rabasyana ya Rabasyana ya Labaya Labaya Labaya. Oh ya Rabasyana ya Labaya Labaya Labasyana ya Labaya Labaya Labasyana ya Labaya. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan, untuk kami senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan setiap waktu, setiap saat Tuhan. Oh Rabasyana ya Labasyana ya Labasyana ya Labaya. Sehingga kami boleh menikmati setiap kasih Tuhan. Kami boleh menikmati setiap kemurahan demi kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati setiap pemeliharaan Tuhan yang ajaib buat setiap kami. Oh Rabasyana ya Labasyana ya Labasyana ya Labaya ya Labaya Labasyana ya Labaya. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Biar segala pujian penyembahan yang kami naikkan di satu dupa yang harum dan boleh menyenangkan Kau pagi hari ini Tuhan. Ini saja Kau berfirman buat setiap kami. Urapi kami. Berikan kami telinga sebagai seorang murid, kami boleh mengerti dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Hidup kami bukan hidup yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Tapi hidup kami hidup yang dimerdekakan oleh Tuhan. Karena kami punya Tuhan, kami punya pengharapan. Karena kami punya Tuhan, kami punya jalan keluar. Karena kami punya Tuhan, kami punya segala-galanya dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, Kau juga urapi hamba-Mu yang ada apa-apanya ini Tuhan. Pakaimu lebih berhamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar setiap apa yang boleh disampaikan itu berasal daripada Engkau semata-mata. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya, dan hanya kuasa Roh Allah yang boleh ada atas setiap kami pagi hari ini. Semata firman Allah sampaikan, Kau bebas bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Kau jamah setiap kami, pulihkan setiap kami. Bahkan yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga pada saat kami pulang di tempat ini, kami tidak sama pada saat kami datang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Di dalam nama Allah kami Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, Shalom. Apa kabarnya nih? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya hari-hari ini sedang merenungkan perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Memang mungkin cerita itu cerita yang klasik, ya, cerita yang sering kita dengar. Tapi waktu kita terus baca, kita akan dapatkan sesuatu yang Tuhan sampaikan buat setiap daripada kita. Ya, saya berkali-kali baca kisah ini, dan saya juga nonton ya di Netflix, di mana itu banyak sekali cerita bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Ya, saya nggak pernah bosan dengar cerita ini, saya nggak pernah bosan nonton cerita ini, karena kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan bekerja pada saat itu. Dan Allah yang sama yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, itu juga Allah yang sama yang dahsyat yang bekerja sampai hari ini. Kalau kita punya Allah yang dahsyat, saya percaya kita nggak lagi hidup di dalam satu intimidasi, ketakutan. Keadaan boleh nggak baik, keadaan boleh nggak menjanjikan, keadaan boleh nggak menentu. Goncangan boleh terjadi, tetapi selama kita percaya dan tetap berharap sama Tuhan, saya berani katakan pagi hari ini, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Masih ada jalan keluar yang Tuhan siapkan buat setiap daripada kita. Saudara, ada satu kisah yang saya akan bacakan saja di dalam Keluaran 11. Ya, ini cerita tulah demi tulah sudah terjadi. Ya, saya singkat saja pembacaan kita pagi hari ini supaya kita mempersingkat waktu, dan sudah tahu cerita mengenai tulah demi tulah. Ini di dalam Keluaran 11 ini adalah cerita bagaimana tulah ke-9 sudah dilakukan sama Tuhan dan akan dilakukan tulah ke-10. Keluaran 11 ayat 9 ya, dan 10. Di sini berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir.
Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ini menarik. Saya perhatikan dari tulah pertama sampai tulah ke-9, ya itu ada kurang lebih 5 atau 6 ayat yang berkata begini, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya, ini garis bawahi di sini. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Seringkali kita maunya waktu ada masalah, Tuhan berperang dan Tuhan melembutkan lawan kita. Tuhan memberikan kelembutan hati buat orang yang menekan hidup kita, mungkin gitu. Kita maunya Tuhan melembutkan persoalan kita. Tetapi enggak, kenyataannya dari tulah pertama sampai tulah ke-9, ya itu ada 6 kali Tuhan berkata, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Artinya Tuhan membuat Firaun itu tidak mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Sepertinya bertolak belakang. Bukankah Allah mau bangsa Israel keluar daripada Mesir? Tapi kenapa Allah waktu itu mengatakan bahwa dia mengeraskan hati Firaun? Firman Tuhan katakan bahwa hati raja ada di dalam tangan Tuhan. Dia berkuasa untuk melembutkan, dia berkuasa untuk mengeraskan hati Firaun. Nah, di sini yang menarik adalah bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bahkan sampai ayat 11 yang tadi kita baca, Keluaran 11. Sampai tulah ke-9. Di ayat 11 atasnya kalau sudah baca itu adalah cerita bagaimana Tuhan memberitahu kepada Musa bahwa akan ada tulah ke-10. Bahwa semua anak sulung, baik domba, kambing, semua itu akan mati. Kecuali orang Israel yang ada di dalam rumah dan tak oleskan di ambang pintunya adalah darah anak domba. Itu yang tidak akan mengalami kematian anak sulungnya. Nah, lalu Tuhan berkata begini, Musa, ini loh tulah ke-10. Ya, Tuhan sudah paparkan bagaimana tulah ke-10. Kamu katakan kepada Firaun, yang tadi kita baca. Tetapi Tuhan berkata gini, aku akan mengeraskan hati Firaun. Lucu ya, udah dipaparkan tulah ke-10, lalu suruh bilang kepada Firaun, tujuannya mungkin supaya Firaun takut dan nggak perlu tulah ke-10 supaya mereka keluar. Tapi kenyataan enggak, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Lalu apa yang terjadi? Tulah ke-10 itu terjadi. Saudara, seringkali ini kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita mengalami masalah, sepertinya masalah itu semakin keras. Sepertinya masalah yang kita hadapi semakin nggak melunak, semakin berat, semakin tekanannya semakin nyata dalam hidup kita. Kita udah berdoa, Pak saya udah puasa Pak sama Tuhan. Pak saya udah berdoa Pak saya udah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kenyataannya masalahnya bukan semakin membaik, malah semakin seolah-olah membesar. Masalahnya bukan semakin adem, tapi semakin memanas. Masalahnya bukan semakin melunak, tapi semakin mengeras masalahnya Pak. Kenapa seperti itu terjadi? Apakah Tuhan nggak dengar doa saya? Nah ini, seringkali kita nggak mengerti cara kerja Tuhan. Lalu kita salahkan Tuhan, udahlah Pak saya nggak doa-doa lagi. Saya udah doa sungguh-sungguh masalah nggak kunjung selesai. Saya doa sungguh-sungguh masalah bukan semakin lunak, bukan masalah semakin beres. Kenyataannya masalah semakin banyak, semakin berkembang Pak. Udahlah saya nggak mau ke gereja-gereja lagi. Percuma Pak saya doa. Berapa banyak kita dengar seperti itu. Masalah nggak selesai Pak. Saya udah sungguh-sungguh, saya sudah doa, saya sudah lakukan apa yang Tuhan suruh. Tapi masalahnya nggak selesai. Saya udah kecewa sama Tuhan. Tuhan kayaknya nggak dengar doa saya. Berapa banyak kita dengar orang-orang berkata seperti itu. Tapi waktu hari ini kita mengerti bahwa ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Kenapa di situ dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun? Di ayat 9 tadi jelas dikatakan, tidak akan mendengarkan kamu. Ya, Tuhan berkata Firaun nggak akan dengerin kamu. Supaya apa? Supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di Mesir. Ini tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Tujuannya supaya aku, kata Tuhan, akan membuat mujizat-mujizat yang lebih banyak di tanah Mesir. Supaya mereka tahu bahwa engkau punya Allah yang dahsyat.
Saudara, itu juga yang Tuhan kerjakan buat kita hari-hari ini. Mungkin masalahnya nggak selesai hari ini. Mungkin masalahnya sudah berminggu-minggu nggak selesai. Bahkan nggak sedikit yang bertahun-tahun masalah nggak selesai. Tetapi ketahuilah, Tuhan akan berperkara atas setiap kehidupan kita. Supaya orang di luar sana tahu bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Orang Israel pada saat itu dibuat sepertinya susah. Bagi Tuhan gampang buat orang Israel keluar dari Mesir. Nggak perlu tulah satu, nggak perlu tulah kedua, nggak perlu tulah sampai ke 10. Cukup hanya Tuhan melembutkan hati Firaun. Selesai, hari itu juga bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi itu enggak Tuhan buat. Kenapa? Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Tuhan ingin menunjukkan mujizat-mujizatnya buat orang Israel dan buat orang Mesir. Hari ini kalau doa kita belum dijawab, kalau doa kita belum, masalah kita belum selesai, percayalah terus berharap sama Tuhan. Kenapa? Tuhan sedang menjalankan mujizat-mujizat yang jauh lebih besar atas setiap kehidupan kita. Masalah, seringkali masalah kecil mujizatnya nggak kelihatan. Kita pilek sembuh aja, itu sebenarnya mujizat. Tapi kita merasa ya udahlah itu mah sakit biasa. Tapi kalau sakitnya yang berat, sampai dokter menyatakan angkat tangan, tapi kita disembuhkan, itu namanya mujizat besar. Seringkali kadang-kadang kita nggak merasakan, orang nggak merasakan ada mujizat setiap hari kehidupan kita itu sebenarnya mujizat. Tapi kita nggak merasakan kan? Kenapa? Karena masalahnya kecil. Tapi waktu masalah itu besar, mujizat Tuhan itu semakin nyata. Begitu juga yang Tuhan mau kerjakan buat orang Israel dan Mesir pada saat itu. Mungkin waktu Tuhan melembutkan hati hati Firaun dan hari itu orang Israel keluar, itu juga mujizat. Tapi mungkin nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu nyata. Oh simpel, mereka mau keluar lalu Firaun kasih keluar selesai. Nggak ada satu hal yang wow gitu kira-kira. Tapi waktu Tuhan mengeraskan hati Firaun, tulah demi tulah terjadi dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Tuhan bekerja. Sampai kemarin saya ngobrol sama istri, apakah ini kan ceritakan benar? Mungkinkah di sekolah di Mesir itu, sekolah-sekolah, itu belajar sejarah, belajar seperti ini. Kita kan sekolah belajar sejarah ya, wah kita dijajah bangsa Belanda, kita dijajah bangsa Jepang, ada perang di Penegoro, bla 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 bla, kita ngerti. Kenapa ada sejarah? Nah, saya percaya orang Mesir juga di sana, itu juga belajar sejarah, nah ini dia tahu. Bagaimana Tuhan pernah berperkara dalam kehidupan bangsa mereka. Nah, saudara kembali lagi saudara di sini. Ya, akhirnya tulah ke-10 itu terjadi. Ya, mereka semua masuk ke dalam rumah pada malam hari itu, mereka mengoleskan ambang pintu rumah itu. Ya, lalu semalam-malaman mereka mengalami masalah yang luar biasa. Semalam-malaman Alkitab berkata gini, ada jeritan, ada tangisan, ada ketakutan. Kenapa? Semua anak sulung itu mati, orang Mesir. Bahkan Alkitab mencatat nggak hanya manusia, tetapi hewan, ternak yang sulung itu mati semua. Kecuali orang-orang yang ada di tanah Goshen, orang Israel yang ada di tanah Goshen, yang ada di dalam rumah, dan ada ambang darah anak domba. Mereka tidak ada satupun anak sulung yang mati. Waktu kita baca ini sebenarnya kita merenungkan sejenak. Mungkin cerita ini sering kita dengar dan kita hanya anggap berlalu begitu aja karena cerita itu sering kita dengar. Coba hari ini saya ajak kita semua kita merenungkan sejenak. Semua anak sulung, ternak, semua orang Mesir mati. Hanya orang Israel yang ada di tanah Goshen, mereka tidak mengalami kematian. Bahkan bukan hanya tulah ke-10. Kalau saudara baca setiap tulah ke-1, tulah katak lah, tulah lalat, segala macam yang ada. Itu orang Israel itu nggak ngalami tulah itu. Tuhan sanggup pelihara mereka. Waktu tulah ke-10, tulah yang paling dahsyat, di mana semua anak sulung mati, hanya orang-orang Israel yang mengikuti apa yang Tuhan suruh. Yaitu mereka harus di dalam rumah, dan dengan darah anak domba, semua aman di situ. Saudara coba kita renungkan sejenak. Tuhan sanggup membuat perbedaan antara umatnya dan orang Mesir. Tuhan begitu pandai, begitu luar biasa bahwa dia bisa meluputkan orang pilihannya daripada murka yang dia timpakan pada saat itu. Tanahnya sama, mereka sama-sama di Mesir.
Harusnya tulah itu merata di Mesir. Tapi Tuhan punya kuasa untuk memelihara umatnya. Sudah dengar baik-baik. Bukankah Tuhan yang sama? Tuhan yang sanggup pelihara kehidupan kita. Di tengah-tengah goncangan yang ada. Di tengah-tengah murka Tuhan yang mungkin orang sampai katakan. Ada materai-materai yang Tuhan sedang bukakan. Ada masalah-masalah yang sedang terjadi di dunia ini. Dengar baik-baik. Tuhan sanggup pelihara kehidupan kita. Tuhan sanggup pisahkan kita. Waktu kita dengar perintah Tuhan, waktu kita ada dalam firman Tuhan, saya mau katakan kita aman bersama dengan Tuhan. Coba seandainya orang Mesir, orang Israel pada saat itu, ngapain di rumah? Boten-boten aja nih. Wah, bahasa apa tuh boten-boten? Pakai darah lah di ambang pintu. Udahlah kita keluar aja yuk. Yuk keluar yuk cari makanan. Yuk keluar yuk ngadem misalnya. Satu keluarga itu, saya percaya mereka akan mati anak sulungnya. Tapi waktu mereka taat dengar Tuhan, ya masuk ke dalam rumah, taruh darah itu di ambang pintu, engkau akan aman. Begitu juga hari ini. Tuhan berkata buat setiap daripada kita, waktu kita taat dengar perintah Tuhan, waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, waktu kita ikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat hidup kita, Tuhan katakan engkau aman bersama denganku. Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Goncangan boleh terjadi, masalah boleh terjadi, apapun boleh terjadi menghantui dunia ini. Tapi Tuhan sanggup pelihara kehidupan kita dengan luar biasa. Tuhan sanggup pelihara kehidupan anak-anaknya. Itu nggak kena murkanya Tuhan. Nggak ada tulah yang akan kena. Itu luar biasa. Nah, waktu kita mulai ingat ini, kita melihat bahwa betapa berkuasanya Tuhan. Bahwa dia sanggup memisahkan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang ditimpa murka dan tidak ditimpa murka. Antara orang-orang yang diselamatkan Tuhan dan dimurkai oleh Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena itulah Tuhan kita. Dia bekerja dengan luar biasa. Dia sanggup untuk melakukan itu semua. Jangan kita batasi, mana bisa Tuhan. Kan keadaan ekonomi seperti ini. Kan semua saling berhubungan satu sama lain dan lain sebagainya. Kita batasi Tuhan. Ingat, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Jangan pernah batasi Tuhan dengan pikiran kita. Jangan pernah batasi Tuhan dengan apa yang sanggup kita pikirkan. Bagian kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Saya mau katakan, engkau aman bersama dengan Tuhan. Goncangannya boleh-boleh terjadi apapun. Tuhan sanggup pelihara kehidupan kita. Bahkan bukankah Tuhan berkata begini, sekali lagi aku bukan hanya mengoncangkan langit. Tapi aku menggoncangkan segala sesuatu. Supaya semuanya tergoncangkan. Hanya yang orang-orang yang ada dalam kerajaanku. Itu yang akan tetap tinggal tetap. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk tidak digoncangkan. Makanya hari-hari kalau sudah melihat goncangan demi goncangan yang ada. Orang boleh prediksi apapun di tahun 2023. Jangan pernah takut. Kenapa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sanggup pelihara setiap kehidupan kita. Dia sanggup memisahkan antara orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tidak perlu kita takut. Orang Israel nggak takut waktu saat itu. Waktu dia diam di rumah, dia lakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Dia tenang. Sementara di luar sana, semua sedang berteriak. Mereka menangis. Kenapa? Karena mereka melihat kematian yang luar biasa. Bahkan Firaun, anak sulungnya, itu mati. Hanya orang-orang yang Tuhan pelihara itu luput dari tulah yang ke-10. Kita lompat, saudara. Ya, singkat cerita, tulah ke-10 mulai terjadi. Ya, mereka nangis semua pada berteriak. Mereka kaget semua karena anak sulungnya semua mati. Nah, Keluaran 12. Ya, ceritanya dilanjut di ayat 40. 41 dan 42 saya bacakan saudara. Ya ini ceritanya setelah mereka keluar karena tulah ke-10. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Ya mereka diperbudak ya 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun tepat pada hari itu juga, yaitu apa? Setelah tulah ke-10, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Lihat, perhatikan baik-baik. Tuhan nggak bilang orang Israel itu sebagai budak atau mantan budak. Tapi Tuhan berkata segala pasukan Tuhan. Itu luar biasa. Tuhan melihat
umat pilihannya itu bukan sekedar budak, bukan hanya budak. Tapi Tuhan melihat orang Israel pada saat itu adalah pasukan Tuhan. Mereka keluar pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Oh, ini kalau saya baca berkali-kali, saya teteskan air mata ini. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itu malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, di situ dikatakan malam hari itu mereka keluar. Setelah mereka semua pada nangis, mereka berteriak. Orang Mesir berkata, suruh mereka keluar. Usir mereka supaya nggak ada lagi tulah-tulah yang mengganggu kehidupan kita. Lalu mereka siap-siap. Karena Tuhan sudah perintahkan, ini adalah tulah yang terakhir. Ya, kamu harus siap-siap semuanya untuk nanti kau akan keluar. Waktu Firaun suruh mereka keluar, mereka udah siap. Ya, karena memang Tuhan sudah perintahkan. Mereka mungkin kalau bahasa kita sekarang, mereka udah berkemas baju, ya udah segala macam berkemas, udah siap-siap, ya udah pakai sepatu, ya bahkan dikatakan mereka udah siap dengan baju semua, tongkat untuk mereka keluar. Waktu mereka keluar, dikatakan malam itu malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Ya, di King James berkata observe night, di mana Tuhan itu observasi. Tuhan nggak hanya duduk ngelihat. Ya, mungkin bayangan saya, bahasa saya begini, Tuhan nggak duduk di singgasananya, tapi Tuhan bangun di singgasana dan perhatikan pasukan orang Israel keluar. Itu dahsyat, itu luar biasa. Malam hari itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Saudara, nggak ada ayat yang berkata bahwa Tuhan itu berjaga-jaga. Ya, Tuhan itu sampai terjaga. Observe, Tuhan itu sampai bukannya sekedar melihat, bukannya sekedar memperhatikan. Tapi Tuhan itu siap standby untuk melihat apa yang akan terjadi. Tuhan kawal orang Israel keluar dari Mesir. Itu luar biasa. Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan itu berperkara buat hidup kita loh saudara. Seringkali kita nggak merasakan bahwa Tuhan itu berjaga-jaga atas setiap kehidupan kita. Saudara, mungkin masalah itu ada dalam kehidupan kita. Mungkin seperti dalam keadaan kritis. Mungkin dalam keadaan yang genting. Sepertinya nggak ada pertolongan lagi. Tapi dengar hari ini, Tuhan berjaga-jaga atas setiap kehidupanmu. Dia bukan hanya sekedar lihat hidup kita. Tapi dia perhatikan kehidupan kita. Bahkan dia berjaga-jaga atas kehidupan kita. Wow, kalau sudah ngerti ini saudara. Saya rasa kita bukan orang Kristen yang cengeng, yang selalu dalam hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Ada masalah mulai nangis, ada masalah ada masalah mulai cengeng, mulai salahkan orang, mulai salahkan Tuhan dan sebagainya. No, waktu saudara mengerti bahwa Tuhan itu berjaga-jaga atas setiap kehidupan kita. Hidup kita harus nggak seperti itu. Hidup kita harus hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena ada Tuhan yang berjaga atas setiap kehidupan kita. Tuhan berjaga-jaga malam hari itu. Dia melihat, dia perhatikan, dia observe. Itulah Tuhan kita. Dia nggak hanya biarkan gini-gini, nanti lu keluar 10, lu keluar, udah keluar aja. Terus lalu Tuhan santai gitu istilahnya. Enggak. Itu malam menjadi malam yang spesial buat Tuhan. Karena dia menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Dan lihat, Tuhan nggak berkata budak, dia nggak berkata segala macam, dia lihat pasukan Tuhan. Saudara, mungkin kita merasa kita lemah. Kita orang-orang yang dibuang tanda kutip. Kita orang-orang seperti orang Israel yang seperti budak 430 tahun. Tapi Tuhan gak pernah melihat itu. Yang Tuhan lihat di matanya adalah mereka adalah pasukan-pasukan Tuhan. Saudara, mungkin kita merasa kita orang yang lemah. Kita merasa kita orang yang kalah. Tapi dengar, di mata Tuhan kita bukan orang yang kalah. Di mata Tuhan kita bukan orang yang lemah. Tapi di mata Tuhan kita adalah pasukan-pasukan Tuhan. Biar orang yang lemah berkata, aku kuat, kata Tuhan. Biar orang yang miskin berkata, aku diperkaya. Jangan melihat kehidupan kita, kehidupan yang lemah. Kita seringkali melemahkan hidup kita. Kita seringkali melihat diri kita itu seperti nggak seperti Tuhan melihat hidup kita. Kita melihat hidup kita, hidup yang lemah, hidup yang kalah, hidup yang penuh tekanan, hidup yang penuh masalah. No, hari ini rubah itu semua. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, kata Tuhan. Masalah boleh ada, tekanan boleh ada, tetapi ketahuilah bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Itu yang Tuhan janjikan. Ada jaminan Tuhan. Tuhan katakan gini, masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan.
Masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Itu jaminan yang Tuhan. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Itu jaminan. Kalau kita beli barang, biasanya kita tanya, ada garansinya enggak? Betul ya? Lalu kita minta biasanya apa? Surat garansinya. Apalagi kalau barang itu mahal. Kita beli jam, kita beli barang elektronik yang mahal, ya kita minta garansinya. Bahkan sekarang udah canggih, nggak pakai surat garansi tapi kita isi misalnya. Nomor serinya, tanggal beli, toko di mana, kita isi, kita kirim. Supaya apa? Barang kita terjamin, ada garansi. Kalau terjadi kerusakan, itu diganti. Itu namanya garansi. Kalau kita aman, kita nyaman hanya pegang surat garansi atas barang kita. Kenapa kita nggak nyaman? Kita sudah pegang surat garansinya Tuhan. Tuhan berkata, aku garansi hidupmu hidup yang berkemenangan. Aku garansi kata Tuhan, hidupmu adalah hidup dengan masa depan yang penuh dengan kemenangan. Engkau bukan hanya menang, tapi lebih daripada pemenang. Itu garansi yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahannya. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Engkau tidak akan pernah jatuh tergeletak. Sebab pada saat engkau jatuh, tanganku akan menopang engkau. Itu garansi yang Tuhan berikan buat kita. Kenapa kita gak nyaman dengan garansi yang Tuhan berikan buat kita? Kalau sepotong surat garansi yang pabrikan bikin di dunia ini ya, kita merasa nyaman karena kita seolah-olah punya jaminan atas barang yang kita beli. Masa kita nggak percaya atau kita nggak nyaman dengan apa yang Tuhan sudah janjikan buat setiap kehidupan kita? Mari hari ini saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya hanya mengingatkan buat setiap daripada kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Masalah nggak pernah akan menghancurkan setiap kehidupan kita. Masalah boleh datang bertubi-tubi, masalah boleh datang yang sepertinya menakutkan, menyeramkan. Tapi dengar baik-baik, itu tidak akan pernah menghancurkan setiap kehidupan kita. Kenapa? Ada tangan kuat kuasa Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Tuhan berjaga-jaga atas setiap kehidupan kita. Dia perhatikan kehidupan kita. Waktu kita serahkan hidup kita, kita percaya penuh sama Tuhan. Kita lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh serahkan semua kehidupan kita sama Tuhan. Dia Allah berkuasa pelihara kehidupan kita. Jangan pernah mau diintimidasi sama iblis. Seringkali waktu kita baca berita, kita mulai terintimidasi. Tuh jangan sosokan. Tuh jangan gereja-gerejaan sosokan. Tuh lihat tuh, keadaan makin susah. Tuh lihat tuh si A, tuh lihat tuh si B, lihat tuh PHK di mana-mana. Lihat tuh si C, lihat si D, dan lain sebagainya. Kita mulai ciut, kita mulai takut. Waduh, gimana ya kalau terjadi sama saya? Gimana ya kalau begini? Gimana kalau begini? Kita lupa kita punya Tuhan. Kita lupa kita punya Tuhan yang pegang setiap kendali setiap kehidupan kita. Sebab ini hari ini saya hanya mengingatkan buat setiap daripada kita. Jangan pernah takut buat setiap apapun yang ada atas setiap kehidupan kita. Tulah demi tulah Tuhan buat supaya Tuhan menyatakan mujizat kemuliaannya. Supaya orang melihat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Begitu juga buat setiap kehidupan kita. Masalah mungkin Tuhan nggak selesaikan dengan segera. Kenapa? Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya yang jauh lebih besar buat setiap kehidupan kita. Supaya apa? Semua orang dunia melihat bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat buat setiap kehidupan kita. Waktu ada masalah, jangan bertanya. Kenapa ini? Tapi kita mulai bertanya, ada kemuliaan apa yang Tuhan sedang nyatakan buat masalah ini? Kita bukan orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang takut. Tapi orang-orang yang berdiri. Dan kita menyatakan, Tuhan, aku percaya buat setiap apapun yang terjadi, Tuhan sanggup pelihara kehidupan saya. Tuhan, saya percaya buat apapun yang seolah-olah nggak bisa saya hadapi, saya lewati. Tapi saya punya Tuhan yang dahsyat, yang berjanji bahwa pencobaan-pencobaan yang aku lalui, ada pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatanku. Sebab pada waktu aku dicobai, pada waktu masalah itu datang, pada waktu tekanan itu datang, Tuhan berjanji, Dia akan memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Orang-orang Kristen harusnya ada orang Kristen yang kuat. Kita bukan anak-anak Tuhan yang lembek. Ada masalah ngambek nggak ke gereja, ada masalah ngambek nggak ikut kul, ada masalah ngambek lagi nggak doa, ada masalah ngambek dan lain sebagainya. Kapan kita bisa dewasa? Kapan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Kalau setiap ada masalah kita kabur, setiap ada masalah kita tinggalkan Tuhan, waktu ada masalah kita cengeng. Kapan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Ketahuilah bahwa setiap itu Tuhan sedang membentuk
kehidupan kita. Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya buat kehidupan kita. Waktu kita tetap percaya, waktu kita tetap berjalan, waktu kita tetap lakukan bagian kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu nyata buat setiap kehidupan kita. Tidak ada masalah yang Tuhan izinkan tanpa kemuliaan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada masalah yang terjadi, yang Tuhan izinkan, yang tidak menyatakan kemuliaan Tuhan. Waktu kita percaya ini, saya percaya kemuliaan demi kemuliaan Tuhan kita akan lihat. Kita melihat mujizat itu bukan kata orang. Tapi kita ngalami apa yang namanya mujizat. Kita ngalami apa yang namanya pertolongan tangan Tuhan. Kita ngalami apa yang Tuhan janjikan buat setiap kehidupan kita. Jangan pernah takut. Perkatakan hal-hal yang baik. Perkatakan hal-hal yang positif. Perkatakan firman Tuhan. Jangan pernah katakan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena Tuhan bekerja semua itu atas setiap apa yang kita ucapkan. Yang baik yang keluar dari hidup kita, mulut kita. Kenapa? Apa yang kita ucapkan keluar dari hati. Apa yang kita ucapkan itu iman kita. Kalau kita berkata, wah payah dah. Wah hancur deh. Wah bangkrut dah. Wah inilah. Wah hancur dan segala macam. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh. Kita menghadapi hal yang sama. Tapi saya selalu berkatakan hal-hal yang baik. Saya berkatakan anak saya anak yang baik, anak saya anak yang luar biasa, anak saya anak yang dekat sama Tuhan, anak saya anak yang takut akan Tuhan. Saya selalu berkatakan, hidup saya hidup yang berkemenangan, hidup saya hidup yang berkelimpahan. Tuhan jaga, Tuhan cukupi setiap keperluan saya. Saya selalu berkatakan, saya nggak melihat keadaan yang ada, tapi saya melihat Tuhan saya, Tuhan yang luar biasa. Mari hari ini, yuk kita mau bangkitkan iman kita. Kembali melihat cerita lama. Bagaimana Tuhan menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Cerita yang mungkin sering kita dengar. Tapi waktu kita mulai renungkan. Bukankah itu Tuhan yang sama. Yang tetap bekerja sampai hari ini. Saya mau katakan, jangan pernah takut. Jangan pernah bimbang. Tuhan tetap berjalan bersama dengan kita. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Saya undang pemain musik singer. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Oh Rabasyana. Haleluya. 下载，下载，这个，下载。Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, Haleluya. Allah menjagaku. Amin, 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 amin. Tak usah ku bimbang,
kebesaran Tuhan dalam hidupku. Oh Rabba Shanda ya Rabba. Ya haleluya. El Shaddai mulia. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah. Oh Rabba Baba Shanda ya Rabba. Shanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Berkatnya Mari tundukkan kepala sejenak. Saya nggak tahu apa yang kau sedang hadapi hari ini. Mungkin kau berkata masalahnya terlalu berat. Mungkin kau berkata sepertinya masalah itu semakin mengeras, semakin gak ada jalan. Saya nggak tahu apa yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Tapi yang saya tahu dengan pasti, kita punya Tuhan Allah yang dahsyat, punya Allah yang berkuasa, punya Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Dia Allah yang sanggup pelihara kehidupan kita. Dia sanggup memisahkan antara orang-orang yang harus dilimpahi dengan murka dengan orang-orang yang harus dijaga. Kalau dulu dia tuh lakukan itu buat orang Israel, bukankah kita adalah orang-orang Israel secara rohani yang Allah sanggup pelihara kehidupan kita hari-hari ini? Bukankah dia Allah El Shaddai? Bukankah dia Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita? Apa yang kau harus takutkan atas hidupmu? Apa yang kau harus gentarkan atas hidupmu? Bukankah Tuhan berkata, aku berjaga-jaga atas setiap kehidupanmu? Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Kau perkatakan, engkau punya Tuhan yang besar. Kau perkatakan, kau punya Tuhan yang dahsyat buat hidupmu. Tuhan kasih garansi atas hidupmu bahwa engkau keluar lebih daripada pemenang. Itu jaminan yang Tuhan berikan buat setiap daripada kita. Engkau tidak akan pernah kalah atas setiap masalah, karena Tuhan pegang kendali atas setiap kehidupanmu. Masalah sepertinya mengeras, sepertinya nggak selesai. Supaya aku, kata Tuhan, menyatakan kemuliaanku jauh lebih besar atas setiap kehidupanmu. Oh Rabashana ya Rabashana ya Rabashana. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami pagi hari ini. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang tak terbatas. Kami punya Tuhan yang ajaib atas setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu hari ini kami nggak mau lagi diintimidasi. Kami nggak mau lagi hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Tapi kami mau hidup bersama dengan Tuhan. Kami mau pandang Engkau. Kami mau pegang janji Tuhan buat setiap kehidupan kami. Sehingga kami bukan orang-orang yang kalah, tapi kami hidup di dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Karena kami melihat kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami takut, kami ragu, kami bimbang. Tapi melalui firman Tuhan kami diingatkan kembali, kami punya Tuhan yang dahsyat buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami juga akan melakukan perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan roti dan anggur yang akan kami pakai dan kami minum. Terlebih lagi sucikan, kuduskan hati kami, untuk kami benar layak terima tubuh dan darah-Mu. Mengingatkan kami pengorbanan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Silakan dibagikan. Aku punya Tuhan